Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ki? Alhamdulillah. Mana kabarnya? Alhamdulillah. Mangga ketemu nih. Allah wa nikmatilah. Alhamdulillah, ini kita akan coba menguak misteri. Ini kan banyak yang meramalkan, katanya saya coba searching ramalan 23 Desember Ramalan cuaca. sampai Januari. Ini banyak bencana, nggak tahu, banyak badai segala macam. Soal orang-orang ramalan indigo, ramalan orang yang kita ingin tahu, sekaligus kita mencari tahu ramalan-ramalan itu seperti apa. Setikat. Maksud sekalian pusing-pusing. Cut dari awal. Memori turah-turah iki. Tidak hapus-hapus ya, karena ini ya mentahnya tak hapus ya. Wis tuku iku cuma urung tak apa jenenge. Nih, perkiraan 20 Desember sampai 23 Januari, dasarnya tidak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ki? Sehat, alhamdulillah. Lama gak ketemu. Alhamdulillah, mudah-mudahan saudara-saudara yang lain juga selalu sehat, selalu berkah, penuh dengan kebahagiaan. Amin. Selalu Amin. tersenyum walaupun disakiti, dan kalaupun disakiti ya dinikmati. Mudah-mudahan selalu mendapatkan rezeki yang melimpah, halal dan thayyib. Amin. 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 Alhamdulillah, di penghujung tahun 2022 bulan Desember ini, beberapa hari ke belakang itu banyak yang meramalkan. Katanya dari tanggal 20 Desember, perkiraannya 20 Desember sampai 23 Januari akan banyak bencana, akan ada tsunami besar. Wallahu alam. Nah, itu kan ramalan-ramalan orang-orang indigo yang katanya bisa melihat masa depan. Nah, kita akan coba melihat dari sisi baiknya, dari sisi mediumisasi, dan ini juga tidak harus dipercaya. Ini juga bukan ramalan, ini bukan ramalan. Nah, kita ingin tahu apakah ramalan seperti itu wajib dipercaya? Apakah itu ramalan benar nyata adanya atau seperti apa? Jadi kan banyak yang berpatokan dengan ramalan, katanya katakanlah si A meramalkan ini, si B itu dan yang lainnya. Kita di sini akan menguak tentang ramalan dari orang-orang yang katakanlah indigo ya, ataupun yang lain, dan juga ya bencana-bencana yang akan rawan katanya akan terjadi, akan ada tsunami besar. Ya, mudah-mudahan diizinkan dengan izin beliau, guru kami Sang Hyang Nur Cahya Nirwana, dihadirkan yang bisa menjelaskan tentang ramalan tersebut, ataupun bisa menjelaskan tentang ramalan seseorang. Tapi yang pasti semua atas kehendak Allah, apapun yang terjadi itu sudah rencana, sudah tertulis dalam intinya dalam buku besarnya Gusti Allah yang akan terjadi. Dan itu tidak akan terjadi kalau manusianya berbuat baik, manusianya tidak melakukan kejahatan, tidak melakukan sebuah perbuatan-perbuatan yang dilarang sama agama. Dan itu akan terjadi manakala manusianya berbuat yang dilarang. Tujuannya meredam, menetralisir kembali
yang terlalu berlebihan. Oke, siap Ki? Siap. Kita akan coba menarik, mudah-mudahan dengan diizinkan dan diizin Beliau Sang Hyang Nursuwana, dimohon dihadirkan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan izin guru saya Beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, dan izin guru saya Beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, kodam dari orang yang bisa nerawang, kodam yang mungkin sudah bertobat ataupun sudah diislamkan, yang biasa menerawang masa depan yang akan terjadi ini itu sampai akhir 2023 akan terjadi apa. Mohon kehadirannya ke dalam tubuh mediator yang di samping kanan saya dengan izin guru saya Beliau Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Monggo masuk. Sang peramal dari alam gaib, monggo masuk dalam tubuh mediator Allah. Sinkronkan, powernya bertambah. Suara yang bertambah di kaum pelasa jika berbohong berusaha untuk sanjung. dimaksimalkan power, dimaksimalkan peta suara yang dilengkapkan, peta suara disinkronkan, bisa berbicara dengan lantang dan jelas. Jika berbohong berusaha otomatis hancur. Berbuatnya di rumah silakan sambil zikir, sambil lafaz Allah dan qalbu kalian dalam titik-titik latifah kalian. Dan ingat, ini konten-konten semua jangan terlalu dipercaya, anggap aja hiburan sinetron. Sopo iki? Dari mana? Sampean siapa? Mantan dukun. Wah, ini apanya? Kodamnya atau apa ini? Saya penduduk alam jin. Penduduk alam jin? Iya. Emang di alam jin ada dukun juga? Banyak. Sampean kalau mantan jin berarti sekarang sudah bertobat atau gimana? Sudah enggak jadi dukun lagi. Tapi belum masuk Islam? Belum. Nah ini kan sampean nggak usah berbohong. Kalau sampean berbohong, badan sampean nanti terpotong-potong jadi kadal helai. Ingin tahu lebih dalam, lebih jelas apa itu terawangan. Kok bisa mereka bisa melihat yang akan terjadi, benar terjadi, yang segala macamnya itu gimana cara kerjanya? Oh, itu ilmu penerawangan ada. Itu ada silsilahnya. Dari mana asalnya, sumbernya? Kok kadang ada yang meramal itu bisa tepat, ada yang meleset juga, ada yang sama sekali nggak terjadi apa-apa. Kalau sang peramal itu sebangsa dukun, pasti pengetahuannya dari bangsa-bangsa jin dan iblis. Kenapa bisa tepat atau cuma meleset sedikit? Dulu kan iblis tahu tentang hal-hal yang ada di langit. Iblis tahu keadaan masa depan itu seperti apa. Sebelum iblis itu diturunkan ke bumi, iblis itu kan tahu segalanya.
tahu apa masa depannya. Bumi, alam semesta ini tahu. Tapi setelah iblis itu turun, karena iblis itu diturunkan karena menentang kepada Allah, jadi diturunkan dan sudah membawa bekal semua yang ada di langit. Catatan-catatan sudah masuk di kepalanya, dan itu modal untuk menyesatkan umat manusia, anak cucu Adam. Walaupun yang disampaikannya itu benar, karena kenapa bisa tersesat? Karena manusia yang khususnya agama Muslim itu istilahnya terkena pasal tidak boleh percaya dengan makhluk gaib, tidak boleh bekerja sama dengan bangsa gaib, entah itu Muslim, entah itu kafir. Itu manusia yang dilanggar manusia itu iblis juga tahu. Jadi itu modal kenapa para dukun itu tahu, sang peramal-peramal yang indigo tahu, yaitu karena diberitahu oleh bangsa iblis. Bangsa iblis memberitahu ke bawahannya suruh menyebar ke setiap penjuru dunia, memberitahu kalau nanti waktu ini akan terjadi begini. Itu benar, tapi dari iblis, karena pemahamannya iblis, dan iblis tahu. Cuma kan kalau manusia itu mempercayainya, ya kan musyrik, karena manusia sudah, yang khususnya agama Islam kan ada larangan-larangannya. Kalau yang non muslim ya terserah, itu yang bagi yang orang muslim. Jadi kalau mempercayai dukun berarti kan menentang Gusti Allah, begitu. Walaupun itu hal real, benar, nyata, seperti itu. Jadi harus jeli menilai, memilah, dan memilih yang meramalkan itu siapa, yang berilmu, apa yang enggak. Ilmu ramal itu juga ada di kitab-kitab, ada meramalkan. Kalau mungkin sampean yang merusuknya ke Al-Quran, hadis, tahun sekian akan terjadi begini-begini, ciri-cirinya kalau akhir zaman begini-begini, kan seperti itu. Kalau sampean boleh seperti itu. Cuman kalau realnya hari ini atau tahun ini, bulan ini, jam segini, itu tidak ada yang tahu. Nah itu kan banyak yang meramalkan di penghujung akhir 2022, Desember sampai Januari, bakal banyak bencana, entah itu gempa, gunung meletus, tsunami, badai. Itu apakah emang akan terjadi seperti itu? Dan itu buatan iblis. Kalau misalkan ternyata ramalan itu tidak terjadi sama Gusti Allah, di cancel, diundur, dan tetap terjadi, apakah itu juga bencana itu bisa selain dari catatan yang dari langit dan iblis sendiri membuat bencana tersebut, apakah bisa seperti itu? Ini hanya pemahaman saya juga tidak tahu ini mau bagaimana keadaannya, benar apa tidaknya saya tidak tahu. Tapi setahu saya kalau bangsa iblis itu cuma ngikut. Jika ada bencana dia ngikut menjadi besar, membesar-besarkan bencana itu. Dia tidak bisa membuat bencana, cuma ngikut. Karena bencana, ada bencana apa enggak kan terserah Gusti Allah kan, terserah. Kalau iblis membuat bencana, kalau Gusti Allah belum ingin membuat bencana, ya nggak bisa, batal, nggak bisa iblis. Iblis juga tahu hal seperti itu, karena iblis juga imannya kuat. Kalau tanpa campur tangan Allah, hal apapun tidak akan terjadi. Jadi iblis mengambil
Jika sudah ada bencana baru ikut, entah itu dibesar-besarkan atau diacak-acak, dibelok-belokkan kemana-mana yang harusnya tidak kena menjadi kena, seperti itu. Itu pinternya iblis itu seperti itu. Iblis itu seperti parasit ya, iya, recokin, memanas-manasin, nebeng. Tidak punya ini sendiri tapi yang nebeng. Tapi ya karena mereka dalam hal goib, kita tidak bisa melihat langsung, jadi kita nggak tahu kebenaran seperti apa, apakah ini aslinya seperti itu atau tidak, ya makanya perlu hati-hati, tetap perpegangan kita ya sama Al-Quran dan hadis yang tentunya ada guru yang membimbing, guru dunia akhirat. Nah, apakah yang sekarang kan banyak gempa, banjir, katanya ada tsunami juga. Iya. Itu sebuah tanda akhir zaman ataupun gerbang pembuka akhir zaman atau gimana itu? Ya, sudah akhir zaman. Dikatakan kan 1400 tahun yang lalu itu sudah akhir zaman. Nah, gimana sekarang? Kan Rasulullah turun itu Nabi akhir zaman. Itu 1400 tahun yang lalu sudah dikatakan akhir zaman. Dan sekarang apa namanya? Penghujung berarti. Ibarat kata kalau Nabi Muhammad itu di angka A, berarti sekarang sudah misalkan X, Y. Z-nya itu ibaratkan kiamat. Berarti kalau zaman sekarang itu ibaratnya sudah di huruf Y. Y sudah mau ke Z. Antara tengah-tengah antara Y dan Z bisa lebih, bisa kurang. Berarti tinggal sebentar lagi. Walaupun kisarannya itu 5 tahun yang akan datang, misalkan itu akhir zaman ini, ya 5 tahun itu ya waktu yang sangat singkat. Tidak bisa dikatakan lama. Kalau dibandingkan 1400 tahun itu sedikit lagi. Kalau datangnya bencana ya sudah wayahnya, wayai. Karena di akhir zaman kan bencana datang karena ulah manusia sendiri. Kalau manusianya pada baik, nggak melakukan maksiat, ya nggak akan ada bencana. Yang mengundang bencana itu kan manusia. Itu kan sudah tertulis. Karena bencana nggak akan datang kalau manusianya itu ya tidak melakukan maksiat. Kalau maksiat ya udah datang. Nah, ini kembali ke profil sampean mantan dukun, mantan peramal. Sebelumnya sampean meramalkan apa di sana? Maksudnya menyampaikan ramalan-ramalan apa melalui dukun? Sama saya juga dulu bekerja sama dengan dukun manusia juga. Iya. Selalu berhasil ramalannya? Tepat. Iya. Nah, buat orang-orang yang percaya dengan ramalan, resikonya apa? Ini nggak usah dengan penglihatan seorang muslim ya, tapi buat orang umum, halayak umum. Ya nggak bisa. Karena ada sebab akibatnya seperti itu. Sekarang pukul 20.56. Kalau yang non muslim kan bebas, nggak ada aturan. Kalau istilahnya efeknya apa ya, berarti kan percaya dengan dukun ya efeknya apa, sampean sendiri juga tahu. Berarti kan menyekutukan Tuhannya. Tidak percaya dengan Gusti Allah, percaya dengan dukun. Ya, ramalan atau meramalkan seseorang mungkin awalnya tepat. Nah, orang itu kan kalau diramal hal baik, hal yang beruntung itu senang. Tapi kalau diramalkan tidak baik, dia akan selalu bilang saya tidak percaya dengan ramalan. Nah, setiap ramalan, misalkan ramalan itu benar, ramalannya benar, kebetulan terjadi, bukan benar ya, tapi kebetulan terjadi. Apakah suatu saat tiga orang itu selalu diramalkan dan ujung-ujungnya itu sama iblis itu dijerumuskan langsung atau gimana? Ya seperti itu. Orang kalau pondasi imannya tidak kuat itu ya gampang terjerumus.
Tapi ya itulah sudah kehidupan manusia itu ya harus seperti itu. Tidak bisa dipungkiri. Tidak akan semua orang di dunia ini ya beriman. Tidak juga semua orang di dunia ini berbuat buruk kan. Ada yang baik, ada yang buruk. Ya ada ramalan yang mungkin di YouTube ya buat introspeksi saja, tidak usah dipercaya, buat introspeksi, buat gambaran-gambaran saja agar manusia itu lebih berhati-hati. Cuma ya jangan dipercaya ramalan itu tepat atau tidaknya, introspeksi. Kalau emang terjadi ya udah takdirnya Gusti Allah, bukan terjadi karena omongan sang peramal, bukan. Oke, terima kasih mantan dukun dari alam jin. Terima kasih. Silakan nanti kembali ke tempat sampean. Apa mau diislamkan sekalian? Belum waktunya, saya ada tugas. Iya, monggo kalau itu sampai tidak diinginkan. Tidak apa-apa, sahabat saya kunci jika sampean mencelakai orang dengan menghasut ataupun membisik-bisik yang tidak baik dengan izin beliau, sampean langsung otomatis terbakar. Oke, terima kasih ya buat telur-telur yang di rumah. Jadi tidak usah terlalu percaya dengan namanya ramalan begini begitupun dengan hal-hal yang semakin mendimisasi, nggak usah dipercaya. Ini hanya hiburan ya. Kalau sampai terlalu percaya dengan ramalan, efeknya stres sendiri nanti, malah jadi sakit, stroke, ya meninggal ya. Tapi jadikan ramalan itu sebagai pemacu kita buat mendekatkan diri sama yang Maha Pencipta, bukan berarti menantang kematian, bukan, tapi mendekatkan diri itu ibadah, berzikrullah agar hati kita merasa tenang, karena ya meninggal itu kan sudah ada aturannya. Dan malaikat pencabut nyawa itu selalu mengintai sampean, diintai. Begitupun dengan saya, apapun nggak harus ada bencana, yang waktunya meninggal ya meninggal. Jadi lebih baik kita mempersiapkan diri, kalaupun kita meninggalnya katakanlah 30 tahun yang akan datang, tapi kan kita nggak tahu. Kalau misalnya Allah tiba-tiba udah angkat aja si A, suruh pulang karena terlalu banyak dosanya, kan. Udah si B disuruh pulang aja, ini udah saya rindu dengan orang ini, biar orang ini dekat dengan para aulia. Kita tidak tahu, tapi mempersiapkan diri itu wajib. Mencari nafkah dalam dunia juga wajib, tapi tetap ingat akan batasan-batasannya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.